Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam dosa atau penderitaan karena kesalahan nenek moyang Anda? Atau mungkin ada yang berkata bahwa kutukan dari generasi sebelumnya masih berlaku dalam hidup Anda. Jika demikian, mari kita selidiki apa kata Alkitab tentang kutuk generasi dan tanggung jawab pribadi. Apakah kita benar-benar harus menanggung kesalahan leluhur kita? Mari kita gali bersama. Dalam Keluaran 20 ayat 5-6, Tuhan berkata bahwa Dia akan menghukum kesalahan nenek moyang hingga keturunan ketiga dan keempat dari orang yang membencinya. Ayat ini sering digunakan untuk mendukung gagasan bahwa dosa dapat diwariskan secara spiritual kepada generasi berikutnya. Namun, apa maksud yang sebenarnya? Mari kita lihat ilustrasi Alkitab adalah Yerobeam dan keturunannya di 1 Raja-Raja 14 ayat 7-11. Kita tahu bahwa Yerobeam adalah raja pertama Israel di utara. Dia mendirikan penyembahan berhala dengan membuat 2 anak lembu emas. Dan karena dosanya, Tuhan menyatakan bahwa seluruh keturunannya akan dimusnahkan sebagai hukuman. Ini mencerminkan bagaimana keputusan seseorang pemimpin dapat berdampak pada generasi setelahnya, sebagaimana yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 5. Tetapi, apakah ini berarti setiap keturunan pasti menerima kutuk tersebut tanpa bisa mengubah nasibnya? Jawabannya ada di Yeskiel pasal 18, yaitu ada tanggung jawab pribadi. Dalam Yeskiel 18 ayat 20, Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Ini menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kita lihat contoh Raja Yosia yang berbeda dari ayahnya. Ini dicatat dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1-2. Yosia menjadi raja di usia yang masih muda dan dia memilih untuk mengikuti Tuhan jauh berbeda dari ayahnya Amon dan kakeknya Manasye yang melakukan kejahatan besar. Keputusannya ini membuktikan bahwa seseorang tidak ditentukan oleh generasi sebelumnya, oleh dosa dan kejahatan leluhurnya, tetapi oleh pilihannya sendiri. Dan ini sejalan dengan Yeskiel 18 ayat 20 yang menekankan ada tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan. Saudaraku, kabar baiknya di Perjanjian Baru, kita melihat bahwa meskipun dalam Perjanjian Lama dampak dosa bisa turun-temurun, tetapi Kristus telah menanggung dan mematahkan kutuk dosa di kayu salib. Kalau kita lihat Galati 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Lalu kemudian ada Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Kemudian ada Kolose 2 ayat 14-15. Kristus telah menghapus surat hutang yang mengancam kita dan menyalibkannya, sehingga kuasa kegelapan tidak lagi berhak atas kita. Melalui kematiannya, Yesus mengambil segala dosa kita, termasuk konsekuensi kutuk dosa, dan memberikan kita kehidupan yang baru di dalam anugerah-Nya.
Jika demikian, bagaimana kita menyikapi akan hal ini? Yang pertama, jika ada dosa generasi dalam keluarga kita, kita tidak harus mengulanginya. Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat dan memilih jalan yang benar. Yang kedua, jangan percaya bahwa Anda sudah terkutuk hanya karena latar belakang keluarga Anda. Alkitab menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Yang ketiga, pilihlah untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, seperti Raja Yosia, dan bukan dalam ketidaktaatan seperti Yerobeam. Lalu kemudian, percayalah kepada Kristus yang telah menanggung dosa kita dan memberi kita kebebasan dari kutuk dosa. Sebagai kesimpulan, kutuk generasi memang ada, tetapi bukan dalam bentuk hukuman yang otomatis diwariskan. Sebaliknya, pengaruh dosa bisa turun-temurun jika tidak ada perubahan. Namun, Tuhan memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Apapun latar belakang Anda tidak terikat oleh dosa generasi sebelumnya. Anda bisa memilih untuk hidup dalam kebenaran dan menerima berkat dari Tuhan. Dan yang lebih luar biasa lagi, di dalam Kristus kita telah ditebus dari segala kutuk dosa. Jadi, apakah Anda akan mengikuti pola lama atau memilih jalan baru bersama Tuhan? Pilihan ada di tangan Anda. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya, tetap di Depth Insight Growth. Tuhan Yesus memberkati.